Ini apa ini chatnya? Oh, ada suara. Saat lambat apa? Jika di kelas terlambat 30 menit, Bapak biasanya tidak izinkan ya masuk kelas. Apa saya belum ganti untuk format nama. Baik, kita mulai aja ya. Jadi, Pak Mut dulu. Pak saya dulu materinya. Nah, ini materinya. Ya. Mungkin sudah kalian baca ya. Jadi hari ini kita bicara masalah lingkungan perusahaan di Indonesia ya. Jadi lingkungan perusahaan dapat diartikan keseluruhan dari faktor intern maupun ekstern ya. Jadi perusahaan itu mempunyai dua lingkungan, jadi intern dan eksternnya. Secara umum ya, lingkungan perusahaan itu pasti akan berada sekitar masyarakat ya. Dan tentunya perusahaan itu harus memiliki sebuah kontribusi nantinya di dalam masyarakat. Jika tidak memiliki kontribusi, mungkin perusahaan itu tidak akan diizinkan berdiri di sana ya. Selanjutnya secara khusus, ya, jika secara khusus ini lebih kepada intern di dalam perusahaan itu sendiri, ya, antara pimpinan dengan stafnya, ya, mungkin staf dengan pimpinan, ya, staf dengan kepala bagian dan seterusnya, ya, itu secara khususnya. Selanjutnya dengan pemerintah juga ya, karena perusahaan tidak bisa lepas dari pemerintah ya, seperti pengurusan surat izin, usaha perdagangan ya, surat-surat administrasi mengenai kegiatan perusahaan ya untuk memperlancar ya. Dengan pajak juga ya. Nanti kita bicara masalah pajak sedikit ya. Nah, lingkungan perusahaan di bidang pajak yaitu melaporkan ya pajak penghasilan ya, pajak penghasilan dan pajak penghasilan untuk karyawannya ya. Jadi untuk pajak penghasilan badan ya gampang mencarinya, tinggal 0,5% dikali jumlah penjualannya. Segitu dah bayar pajaknya tiap bulan ya. Untuk pajak karyawan itu lebih rumit lagi ya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini untuk kasusnya ya. Jadi kasusnya untuk lingkungan perusahaan Bapak lebih menitik beratkan pada penghitungan gaji dan pajaknya ya. Jadi antara karyawan dengan pimpinannya. Jadi perusahaan dengan lingkungan kerjanya dengan karyawannya yaitu memungut pajak ya. Selanjutnya antara perusahaan dengan pemerintah lingkungannya yaitu menyetorkan nanti ya hasil pemungutan pajak karyawannya ya. Dan untuk ini tabel PTKP ya. Jadi mungkin sudah mengambil perpajakan mungkin ya di kampus mungkin sudah mengetahui ya. Jadi tabel PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, ini ada yang TK ya. Nah, di sini supaya kalian sini Bapak berikan. Nah, dari mana datangnya? Ya. Ini TK. Jadi TK itu bukan taman kanak-kanak ya, tapi tidak kawin ya. Jadi status wajib pajak itu ada yang tidak kawin, ada yang kawin, dan ada yang kawin istri sudah bekerja ya. Yang tidak kawin dan TK/0 ini artinya tidak kawin tapi tidak punya tanggungan ya. Tidak punya tanggungan. Jadi di sini tarifnya wajib pajak itu per orang itu 4,5 juta. Nah, di sini Bapak buat 4,5 juta dikali 12 ya. Jadi 12 ini menandakan 12 bulan ya. Jadi per bulan itu penghasilan tidak kena pajak itu kena 4,5 juta untuk satu wajib pajak ya. Selanjutnya kawin ya, karena tidak kawin ya otomatis kawinnya nilainya 0 ya.
dan tidak punya istri, tanggungan tidak ada, tinggal dijumlahkan, ya. Tinggal dijumlahkan. Nah, di sini Bapak sum. Nah, 54 juta, ya. Tidak kawin /1, ya. Jadi tidak kawin /1 di sini untuk wajib pajaknya 54, ya. Kawinnya 0, istri 0, tanggungannya 1 orang. Jadi 1 orang itu nilainya 4,5 juta. Mungkin yang ditanggung itu adiknya, ya, atau orang tuanya, ya. Karena tidak selamanya tidak kawin itu tidak punya tanggungan, pasti punya tanggungan. Itu pun jika orang tuanya jika tidak bekerja ya masuk ke dalam tanggungan, ya. Nah, ini totalnya 58.500.000, ya. Karena di PowerPoint Bapak kan langsung Bapak globalkan langsung. Nanti supaya kalian tahu dari mana datangnya angkanya, ya. Lalu tidak kawin /2 berarti tidak punya, dia tidak kawin dan punya tanggungan 2 orang. Jadi sama 54, di sini 0, istri 0, tanggungannya jadinya 4,5 juta, ya, dikali 2. Jadi 9 juta, ya. Tinggal ditotalkan, ya. Jadinya 63 juta, ya. Ya, kalian lihat di slide PowerPoint-nya 63 juta, ya. Nanti kan kalian dari mana datangnya angka 63 ini, ya. Datangnya dari wajib pajak 54 juta, tanggungan 9 juta, ya. Jadinya 63. Selanjutnya tidak kawin, punya tanggungan 3 orang. Jadi di sini tanggungannya Bapak kalikan, ya. 3 kali 4,5, ya. 13.500.000, ya. Nah, di sini 67 juta, ya, 500.000, ya. Nah, itu, ya. Selanjutnya K, ya, K/0, berarti di sini wajib pajaknya sudah kawin, ya. Jadi untuk yang sudah kawin nanti akan ada 4 status, ya. Nanti status yang pertama yaitu kepala keluarga, ya. Jadi baik si suami namun istrinya tidak bekerja, nah itu disebut dengan kepala keluarga. Lalu yang kedua ada PH, ya, pisah harta, artinya antara suami dan istri ini dalam melaporkan pajaknya itu tersendiri, ya, sendiri-sendiri. Lalu ada juga HB, ya, hidup berpisah. Berarti hidup berpisah di sini antara suami dan istri ini sudah bercerai, ya. Jadi juga menghitung pajaknya tersendiri, ya. Ada MTI juga, manajemen tersendiri. Jadi menghitung pajaknya juga sendiri. Dan di sini untuk wajib pajak sama, ya, 4,5 juta dikali 12, ya, 54. Untuk kawin 4,5, ya. Istri 0, ya. Tanggungan belum ada, ya, berarti belum punya anak, ya, misalnya, ya. Nah, di sini kita totalkan, ya. Itu maaf, ya, suara anak Bapak, ya. Karena anak Bapak di kamar. Selanjutnya wajib pajak untuk kawin punya tanggungan 1 orang, jadinya 54 juta, ya. Lalu kawin 4,5, istri 0. Jadi istrinya di sini tidak bekerja. Ada 2 kemungkinan, istrinya tidak bekerja dan istrinya sudah bekerja tetapi melaporkan pajaknya tersendiri, ya. Lalu ada tanggungan 1 orang berarti 4,5 juta, ya. Jadi kita totalkan. Jadi jika pakai kalkulator nanti 54 juta tambah 4,5 juta tambah 4,5, ya. Jika pakai Excel sama dengan sum kurung buka, ya. Nanti di blok, ya. Jadinya 63 juta, ya. Selanjutnya untuk kawin status tanggungannya 2 orang. Jadi sama 4,5, kawin 4. Untuk wajib pajaknya 54 juta, kawinnya 4,5, istrinya 0, tanggungannya jadinya
4,5 juta, ya, 4,5 juta dikali 2, ya. Jadi dikali 2 jadinya 9 juta. Nah, kita totalkan, ya. Selanjutnya K/3, kawinnya diisi ya 4,5, 0. Nah, di sini berapa jadinya? 4,5 juta. Jadi 4,5 juta per orang dikali 3. 13,5 ya, tinggal ditotalkan. Jadinya 72 juta ya. Dan untuk tanggungan itu maksimum 3 orang ya. Biarpun nanti di rumah punya tanggungan 4 orang, 5 orang, tetap dihitung 3 orang ya. Lalu ada kawin istri bekerja ya. Ini maksudnya antara suami dan istri pendapatannya dijadiin satu ya, dan pelaporannya juga dijadikan satu ya. Sehingga nanti ada statusnya K/I/0. Berarti kawin istri bekerja dan tidak punya tanggungan ya. Nah, untuk wajib pajak nanti 4,5 juta kali 12 454 ya. Lalu kawinnya 4,5. Istrinya karena sudah bekerja dikenakan 54 juta juga ya. 54 datangnya dari 4,5 juta dikali 12 ya. Tanggungannya tidak ada, tinggal dijumlahkan. 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 54. Jadinya 112 juta 500 ribu. Selanjutnya di bawahnya kawin istri bekerja punya tanggungan 1 orang. Jadi sama wajib pajaknya 54, kawinnya 4,5. Jadi ini tarif yang berlaku sekarang ya. Nanti mungkin lagi 10 tahun lagi akan berubah ya. Biasanya jika ganti presiden akan ganti kebijakan biasanya. Selanjutnya istrinya 54 untuk PTKP, tanggungan 1 orang berarti 4,5 ya. Jumlahkan ya. Ya 117 ya. Selanjutnya kawin istri bekerja, tanggungan 2 orang, 54 juta, kawin 4,5, istrinya 54, tanggungannya jadinya 4,5 juta dikali 2, ya, 9 juta. Setelah itu ditotalkan. Ya, jadinya 121.500 ya. Jika kita lihat di PowerPoint-nya 121.500 ya. Mau ya? Nah, supaya kalian tahu dari mana datang angkanya itu ya. Selanjutnya KI/3, yaitu wajib pajaknya sama, kawin 4,5, istri 54, tanggungan 4,5 juta dikali 3 ya. 4,5 juta dikali 3 jadinya 13.500.000. Tinggal ditotalkan. Nah, 126 juta ya. Itu penjelasan Bapak tentang penghasilan tidak kena pajaknya. Selanjutnya tarif pajak ya. Nah, ini akan berkaitan juga dalam penghitungan pajak pada gaji karyawan ya. Untuk penghasilan kena pajak ya antara 0 sampai 50 juta kena tarif 5% ya. Sedangkan antara di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Jika di atas 500 juta dikenakan 30%. Ya. Ini lapisan tarif pajak. Sekarang kita terapkan dalam kasusnya ya. Nanti untuk pajaknya nanti ada pajak nihil ya, tarifnya 5%, 15% dan seterusnya itu ya. Jika nihil itu artinya wajib pajaknya tidak membayar pajak gitu ya. Nah, di sini Bapak berikan salah satu contoh ya, untuk tidak kawin ya. Punya tanggungan 1 orang ya. Nah, di sini misalnya namanya Susilo ya. Statusnya TK, tidak kawin ya.
punya tanggungan satu orang, ya, mungkin adiknya, mungkin orang tuanya, ya. Lalu gaji bersih 6,5 juta per bulan, ya. Iuran pensiunnya 4,5%, ya. Nah, pertama yang kita analisa di dalam menghitung pajaknya yaitu gaji bersihnya, ya. Jadi gaji bersihnya 6,5 juta, kita masukkan angkanya. Selanjutnya penghasilan lain-lain 0, ya. Setelah itu dijumlahkan, jumlah penambahnya berapa, ya. 6,5 juta ditambah 0 menjadi 6,5 juta, ya. Nah, di sini Bapak isi keterangan untuk mendapatkan jumlah penambahnya gaji bersih ditambah penghasilan lain-lain, ya. Selanjutnya ada pengurang, ada biaya jabatan, ya. Biaya jabatan di sini adalah biaya yang dikenakan kepada wajib pajak, ya, yang sudah bekerja, ya, 5%. Jadi dikenakan 5%, nanti pengenaannya itu maksimum 500.000, ya. Misalkan mendapatkan biaya jabatannya 600.000, tetap dibuat 500.000. Jika biaya jabatannya 300.000, ya dibuat 300.000 karena belum melebihi 500.000, ya. Nah, di sini kita hitung bagaimana cara mencarinya, 5%, ya. 5% dikali jumlah penambah, ya. 6,5 juta. Jadi 325. Dia masih di bawah 500.000, kita buat nominalnya sesuai dengan hasil yang didapatkan, ya. Nanti di sini Pak isi keterangan biaya jabatan itu didapatkan dari 5% dikali jumlah penambahnya. Selanjutnya iuran pensiun. Jadi di atas sudah ada 4,5% misalnya dari gajinya. Jadi 4,5% dikali, ya, dikali jumlah penambahnya, ya. Jadinya 292.500, ya, didapatkan dari 4,5% dikali jumlah penambahnya. Nah, untuk pengantar bisnis ini Bapak berikan banyak hitung-hitungan, ya, pada teori, ya. Karena kemarin semester kemarin itu Bapak menerima kritikan, ya. Jika Bapak kasih teori saja, ya katanya tidak terlalu berguna, ya, teorinya. Lebih baik ya Pak kasih hitung-hitungan sedikit, ya, setiap pertemuan untuk mata kuliah ini, ya. Nah, di sini kita lanjut jumlah pengurang, ya. Jumlahnya kita, nah di sini kita jumlahkan, ya. Nah, dijumlahkan 325.000 ditambah 292.500 jadinya 617.500, ya. Nah, di sini didapatkan dari biaya jabatan, ya. Biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Gitu, ya. Jadi biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Nah, supaya kalian tahu saja bagaimana proses dari penghitungan. Ini penghitungan pajak bagi karyawan, ya, yang memiliki NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak. Bagi yang tidak memiliki nanti beda lagi. Untuk tarifnya beda pada saat penghitungan PPh pasal 21 terutangnya. Jumlah penghasilan dalam sebulan, ya. Jumlah penghasilan dalam sebulan ditambah didapatkan, ya, dari 6,5 juta, ya, dikurangi 617.500, ya. Nah, itu dapatnya 5.882.500 rupiah, ya. Jadi didapatkan dari jumlah penambah, ya, dikurangi jumlah pengurangnya, ya. Di sini pengurang, ya. Selanjutnya jumlah penghasilan dalam setahun, ya. Jumlah penghasilan dalam setahun tinggal kalian kalikan 12, ya. Nah, di sini 5.882.500 dikali 12.
Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, ya. Nah, itu jadinya ya. 70.590.000 ya. Didapatkan dari jumlah penghasilan ya dalam sebulan ya dikali 12 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penghasilan tidak kena pajak, yaitu tidak kawin dan tidak punya tanggungan ya. Tadi kita sudah bahas tabelnya, tinggal kita masukkan wajib pajaknya yang tidak kawin itu adalah 4,5 juta dikali 12 ya, karena dihitung per tahun. Jadinya 54 juta ya. Kawinnya 0 ya, istrinya masih belum kawin berarti kan tidak statusnya kawin dan istri masih 0 ya. Tanggungan 1 orang ya. 1 orang berarti 4,5 juta ya. 4,5 juta dikali 1 ya. Karena ada 1 orang aja. Jadi 4,5 juta. Jadi yang ditanggungan itu maksimum 3 orang ya. Selanjutnya tinggal dijumlahkan ya. Wajib pajak ditambah kawin tambah istri bekerja plus tanggungannya ya. Tinggal ditambah jadinya 58.500.000 ya. Didapatkan dari ya wajib pajak ditambah kawin tambah istri bekerja tambah tanggungan ya. Nah, sering Bapak ditanyakan jika istrinya 2 gimana Pak gitu ya. Nah, ini Bapak belum tanya ya kepada dinas pajaknya. Jika suaminya memiliki istri 2 itu gimana gitu ya. Masih belum Bapak tanyakan. Tapi secara teori untuk istri yang sudah bekerja itu 54 ya. Penghasilan kena pajaknya jadinya ya. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu 70.590.000 dikurangi 58.500.000 ya. Jadinya 12.090.000 ya. Ini didapatkan dari jumlah penghasilan dalam setahun, jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi PTKP-nya. Jumlah PTKP ya. Jadi dapatnya 12.090.000 ya. Kita lihat di tarifnya ya. 12 juta itu dia berada di area di bawah 50 juta ya. Berarti menggunakan tarif 5% ya. Jadi menggunakan tarif 5%. Jadi pajak penghasilan pasal 21 dalam setahun jadinya 5% dikali ya, dikali 12 ya, 12.090.000 ya. Jadinya 604.500 ya. Jadi pajak penghasilan dalam setahun dicari dengan 5% dikali 12.090.000 ya. Nah, 5% dikali PKP-nya ya. Penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya penghasilan dalam sebulan berapa? Tinggal dibagi 12 ya. 604.000 dibagi 12. Hasilnya 50.375. Didapatkan dari PPh pasal 21 dalam setahun dibagi 12 ya. Statusnya di sini bayar ya. Nanti harus dibayar pajaknya di akhir tahun ya. Tapi umumnya perusahaan itu memotong pajak karyawannya setiap bulan ya. Nanti diakumulasi oleh perusahaan dan di akhir tahun dibayarkan nanti oleh perusahaan. Sehingga analisa gajinya gimana? Analisa gajinya, nah kita gajinya, nah kita lihat di sini gajinya 6,5 juta ya. Gajinya 6,5 juta.
6,5 juta. Nah, di sini Pak isi rupiah. Selanjutnya iuran pensiun. Jadi iuran pensiunnya sebesar berapa tadi? 292.500 ya. Nah, ini dikurangi. Nah, kita kurangi. Nah, 6,5 juta dikurangi 292.500 ya. Nah, jadinya 6.207.500. Lalu dikurangi lagi ya pajak penghasilan pasal 21-nya ya. Nanti masukkan angkanya, angka yang ini ya 50.000-nya. Selanjutnya dikurangi lagi ya. Kurangi lagi sehingga gaji yang dibawa pulang ya. Dibawa pulang oleh Susila ya. Yaitu sebesar ya kita kurangi dulu ya. 6.207.500 dikurangi 50.375. Jadi yang dibawa pulang itu adalah 6.157.125 ya. Nah, dari sana ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan di chat ya. Karena jika lewat mikrofon nanti suaranya bias ya. Tidak terdengar dengan jelas. Ini chatnya nggak mau ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada ya? Berarti sudah ngerti. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk perkuliahan hari ini Bapak akhiri ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh lewat WA ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.